Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, Engkau menciptakan semesta alam dan seisinya, yang kelihatan dan tak kelihatan. Semoga kami semakin menyadari kehadiran-Mu yang begitu mengagumkan, yang seringkali tanpa kami sadari, sehingga kami mampu dan dapat hidup dalam roh dan kebenaran dalam diri Putramu Yesus Kristus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil hari ini Yesus dituduh sekali lagi, dan tuduhan itu menurut saya ya menyakitkan dan keras dan sungguh-sungguh tidak menyenangkan hati, karena Yesus dituduh bahwa dia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Bagi orang Yahudi, Beelzebul adalah panglimanya kuasa kegelapan, ya, kuasa jahat, iblis. Yesus harus membela diri. Bagaimana iblis melawan iblis? Kalau saya mengusir, kalau dia bilang Yesus, kalau Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, ya, tidak mungkin setan mengusir setan. Dan kalau Yesus mengatakan kalau dia mengusir setan dengan mengusir setan, itu berarti kuasa Allah ada dalam diri dia. Saudaraku yang terkasih, dalam berbagai macam kesempatan di dalam Injil kita bisa melihat bahwa Yesus berkali-kali melakukan hal serupa, mengusir setan pada anak kecil, pada orang yang ayan dan segala macam. Dan ini menunjukkan sesuatu yang harus kita fahami dengan baik dan benar, karena kita lihat bahwa akhirnya dalam kitab Kejadian, justru yang menghancurkan manusia itu adalah kuasa kegelapan. Kita lihat bagaimana kuasa iblis itu menggoda Adam dan Hawa dengan sangat halus, dengan sangat lembut. Kita tahu bagaimana Yesus dengan sangat halus dan lembut juga digoda oleh iblis untuk membuat mujizat, ya, membuat roti dari batu, untuk terjun dari bubungan bait Allah, nanti akan ditopang oleh manusia. Dan begitu halus dan lembutnya, seluruh kota yang indah itu akan diserahkan kalau dia bertekuk lutut di bawah kaki iblis. Jadi kalau kita perhatikan hal-hal yang seperti itu, iblis itu bekerja dengan sangat halus, dengan sangat lembut. Ya. Anda bisa memahami, mengerti di zaman sekarang ini. Maka ada orang-orang tertentu yang tidak percaya sama sekali ada kuasa iblis. Karena memang iblis sangat tidak dapat difahami dan tidak dapat dicermati seperti gejala-gejala positif dan eksplisit yang nyata. Ya. Jadi saudaraku terkasih, kita bisa melihat buahnya. Coba perhatikan kehidupan di masyarakat kita yang sangat halus dan sangat lembut. Misalnya LGBT, pernikahan sejenis laki dan perempuan dan perempuan, tato, ya, di mana-mana dengan gambar lukisan naga dan bentuk iblis lainnya. Jadi segala sesuatu yang merusak. Sekarang lebih lagi misalnya hoax, bentuk segala tipuan, bentuk segala kebohongan, bentuk segala buah-buah kebohongan berasal dari iblis tersebut. Ya, orang bisa mengatakan itu bukan iblis, itu suatu dinamika, suatu gerakan yang seolah-olah, ya, dibenarkan. Padahal kalau kita perhatikan, kita lihat tindakan-tindakan seperti itu adalah buah dari kuasa kegelapan yang mau menghancurkan manusia. Ya. Itulah, ya, gejala zaman sekarang yang tidak diakui. Dan orang tetap merasa, ada beberapa orang, ada banyak orang yang juga bahkan dalam kalangan gereja juga
yang menganggap bahwa iblis itu tidak ada. Dan iblis senang sekali bahwa dianggap bahwa tidak ada, itu tidak ada. Jadi sekali lagi kita melihat ada dua aspek. Orang itu dikuasai iblis, ya, seperti orang kesurupan, seperti orang kegilaan, ya. Tapi juga orang yang dipengaruhi oleh iblis. Bisa jadi hanya dipengaruhi. Itu menjadi orang yang nyandu, ya, nyandu narkoba, nyandu berbagai macam hal-hal lain. Misalnya orang nyandu dengan HP. Bahkan kalau boleh dikatakan orang yang seperti tidak bisa hidup tanpa HP. Ya, ketika HP itu dilepas maka dia merasa begitu kosong hidupnya, dan itu menjadi menggejala di dalam masyarakat kita. Bahkan kalau mau jujur, kuasa kegelapan pun bisa masuk lewat HP. Saya pernah mengalami itu, melihat itu. Jadi ketika orang dipengaruhi oleh kuasa kegelapan, dengan dia terikat sama sekali dengan HP tersebut, dan diisi HP itu isinya macam-macam, yang dari yang baik, dari yang tidak baik, dari yang iblis, dan macam-macam. Sekarang bisa masuk ke dalam dunia seperti itu karena dia adalah roh yang nggak kelihatan, bisa menyerap di sana. Nah, kita masih tidak percaya akan kuasa itu. Tidak berarti kalau kita percaya mengakui adanya itu, ya, supaya kita tahu bagaimana kita harus melawannya gitu loh. Kalau kita tidak tahu, tidak mengatakan tidak ada, kita mau melawan dari apa? Ya, dalam banyak kasus, dalam banyak hal misalnya. Bagaimana kita bisa menyerang atau membentengi diri kalau kita tidak percaya pada kuasa itu? Dan kita dengan kuasa kita sendiri seringkali kita tidak mampu, tidak bisa. Karena tidak tahu sumbernya dari mana. Tapi ketika kita tahu, maka kita mulai berdoa, mulai berpuasa, mulai bermati raga, mulai dengan puasa yang sungguh-sungguh, ya, doa yang sungguh-sungguh. Jadi kita bisa bukan saya yang melawan, tapi Tuhan. Kita memakai Tuhan, kuasa Tuhan dalam seperti itu. Dan Yesus mengatakan dalam beberapa kesempatan ketika para rasul bertanya, kenapa kami tidak mampu? Ya, jenis ini harus dilawan dengan doa dan puasa. Ya. Pertobatan itu bukan yang gampang, saudara. Ketika orang keras kepala, ya, orang bukan hanya dikuasai tapi dipengaruhi pikiran, cara pandang, cara hidup, ya, itu juga bisa dipengaruhi, bisa dari kuasa kegelapan. Ketika orang tidak mau mendengarkan, ketika orang tidak peduli, ketika ia nyandu, ya, maka saudaraku terkasih dalam Kristus, bapak-bapak dan ibu-ibu, lihatlah anak-anak kita, lihatlah diri kita masing-masing. Ya, maka saya pernah mengalami seorang anak yang sangat terikat dengan games. Ya. Dari pagi sampai pagi terus seolah-olah games. Nah, itu juga bagi saya orang yang dipengaruhi pikiran dan perasaan. Ya. Nah, disitulah kita melihat bagaimana caranya kita bisa mengatasi itulah. Kalau kita tahu ini dari kuasa kegelapan, maka kita dalam doanya itu pun harus tahu bahwa ini bukanlah yang biasa gitu. Maka kita mohon sungguh-sungguh. Dan kita punya Bunda Maria yang di dalam kitab Kejadian mengatakan dia akan menginjak kepala ular. Ya. Dan Santo Yosef juga diberi kuasa oleh Allah untuk Santo Yosef sebagai penggentar, ya, yang membuat takut si iblis itu. Dan itu luar biasa bagi kita dalam gereja kita bahwa Maria dan Santo Yosef diberi kuasa yang bisa mengalahkan kuasa kegelapan, iblis, malaikat, roh sendiri. Jadi seringkali saya sungguh-sungguh luar biasa mengatakan Tuhan itu dengan Bunda Maria dan Santo Yosef itu diberi kuasa dan dapat menghancurkan kuasa kegelapan karena dia dekat dengan Tuhan. Maka Yesus dalam beberapa kali mengutus para rasul juga diberi kuasa, kita diberi kuasa untuk mengusir setan. Ya. Dan kita percaya atau tidak percaya, memang nyatanya begitu, bisa jadi. Ya, bisa. Ya, Anda dan saya kalau kita sungguh-sungguh meyakini itu dan semakin kita dekat dengan Tuhan, ya sekali lagi semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita serius dengan Tuhan, maka apa yang kita terjadi? Yang terjadi adalah kita juga bisa merasakan dan bisa mengusir kuasa kegelapan tersebut. Ya.
Dan itu nyata. Jadi dan iblis juga seringkali menggoda kita untuk tidak bertahan dalam doa. Untuk mudah sekali hancur, mudah sekali gagal, mudah sekali mundur ya, ketika kita diminta untuk berdoa dengan sungguh-sungguh, menjadi ada dosa malas, dosa kemalasan ya, sehingga kita diganggu untuk tidak melakukan doa-doa yang sungguh-sungguh. Itu juga salah satu hal yang harus kita sadari dengan baik. Jadi para saudaraku terkasih dalam Kristus, semoga Yesus yang telah mengusir kuasa kegelapan ini juga memberikan Roh Kudus dalam diri kita, dan kita dapat dengan sungguh-sungguh menyadari dan mohon kepada Yesus untuk mengusir kuasa kegelapan ini. Juga lewat Bunda Maria, lewat Santo Yosef. Semoga Tuhan memberkati kita semua, dan Anda tetap percaya dalam nama Yesus segala sesuatu dihancurkan dan dileburkan. Karena kuasa Allah lebih daripada kuasa manapun juga, sehebat apapun. Ya, maka kalau kita lihat Yesus adalah, dalam kuasa Yesus segala kuasa manapun bertekuk lutut di bawah kaki Yesus. Itulah artinya iman. Itulah artinya bahwa kita mempunyai iman yang teguh dan kuat. Dan Tuhan dapat dan lebih besar daripada segala kuasa manapun. Tuhan memberkati kita semua dalam kasih karunia yang melimpah, dan kita menjadi kuat dalam perjalanan hidup kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.